Assalamualaikum Tribuners, salam Tribun. Jumpa lagi bersama saya Yudi Tirsano, pemimpin redaksi Sriwijaya Post dan Tribun Sumsel. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa karena sedang menjadi pembicaraan yang hangat ya di Palembang dan Sumatera Selatan. Ya, kita sudah hadir di ruangan Pak Asrul Indrawan. Ya, Muhammad Asrul Indrawan. Muhammad Asrul Indrawan. Ya. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga. Gimana kabarnya? Kabar alhamdulillah sehat, baik. Agak padat nih hari-hari ini ya kegiatannya. Super. Mendekati pembukaan pemilihan. Bukan pemilihan. Ya. Jadi saya sempat ungkap sedikit ya, pengantar yang paling heboh dulu lah ini ya kan. Paling heboh ini ya Kak Asrul lah ya, masih muda juga. Kak Asrul ini sebagai salah satu kandidat calon ketua umum, calon ketua umum KONI Sumatera Selatan. Ya. Pemberitaan yang beredar nanti kita akan bahas ya tentang uang setoran untuk calon ketua harus siap 500 juta. Setengah miliar. Dan sudah diserahkan. Iya, betul. Betul ya. Betul. Tapi sebelum membahas itu kita mau kenal lebih dekat dulu ya kan. Ini saya coba bacakan yang saya dapat ya, saya himpun ya tentang Kak Asrul ini ya, Muhammad Asrul Indrawan. Iya. SH. Betul. SH ya. Nah, ini ada beberapa organisasi yang diikuti. Yang pertama, yang paling sering muncul nih kalau kita browsing itu akan muncul Ketua Pengprov ya, WI, WUSU Indonesia Sumatera Selatan. Betul sekali. Betul ya. Mulai tahun berapa itu? 2020. Mulai 2020 sampai kini ya. Sampai sekarang. Ya. Lalu ada pula Dewan Pembina DPD ADO, Asosiasi Driver Online Sumatera Selatan. Dulu jabatan, sekarang sudah ketua ADO ya. Oh, sekarang ketua. Iya, harus diupdate nih ya. Tribuners sekarang ketua DPD ADO. DPD Asosiasi Driver Online Sumatera Selatan. Jadi Tribuners teman-teman yang driver ya apa bahasanya? Ojek online atau ojol ya. Ojol. Mobil juga tapi kan ya. Mobil driver online namanya. Driver online. Kalau yang ini ADO ini dua-duanya? Semua, dua-duanya. Ya. Udah 4 gitu. Harus mengenal ini Kak Asrul ini. Konsumennya juga boleh mengadu ini kalau ada. Oh, boleh, sering ya. Sering saya dapat japrian dari masyarakat tentang masalah-masalah ya, driver. Nah, itu kan kita nanti klarifikasi sama kawan-kawan. Gitu. Oke. Ya, ini. Lalu ada juga Ketua DPD Banindo Sumatera Selatan. Ini bisa dijelaskan? Ini masih enggak Banindo? Itu semacam ormas tidak terafiliasi dengan partai politik. Namanya Banteng Indonesia lah dulu. Oke. Tidak terafiliasi ya? Ya, tidak terafiliasi. Oke, sekilas itu. Nah, ini ada kelahiran Bandar Lampung. Iya. 20 Mei 76. Betul. Nggak jauh-jauh lah. Iya. Masih muda ini. Masih muda. Alumni Fakultas Hukum Universitas Yagyakirti ya. Iya. Fakultas Hukum ya. Iya. Tapi ini ada juga ilmu komputer. Saya di Unadarma kuliah. Oh, kuliah. Kuliah juga. S1? Belum, enggak selesai. Oke, kuliah ya. Oke, sekilas itu ini ada juga nih masa kecilnya nih. Masa kecilnya di ini nggak muncul ini. Coba mungkin bisa diceritakan ya tentang sekilas. Iya. Kalau saya ini jadi kisah hidupnya hidup di 3 provinsi. Saya lahir di Bandar Lampung, besar di Kota Banten, di Provinsi Banten, hidup mencari nafkah di Provinsi Sumatera Selatan. Jadi 3 provinsi saya nih. Jadi saya lahir di Bandar Lampung, 6 bulan dibawa orang tua ke Serang karena orang tua bekerja di pabrik Kartar Steel kan. Sampai saya tamat SMA. Lalu saya pindah ke Sumatera Selatan, ke Palembang tepatnya. Saya di sini kan ibu saya orang sini, orang
Musi Banyu Asin ibu saya. Kalau bapak orang Lampung, akhirnya kuliah, bekerja, menikah, mencari nafkah, mencari uang di Palembang sampai sekarang dari tahun 94. Nah, Oke. Nah, ini kita akan sambung. nah, Udah mulai masuk ini kita ke KONI ini ya. betul. Tapi sebelum itu Kak Asrul bisa ceritakan. Tadi saya sebut di awal tuh ketua WUSU ya. Betul. Latar belakang Kak Asrul dalam bidang olahraga itu apa? Nah, saya tahun 2005 tuh atlet sampai 2009. Tapi atlet yang belum diorbitkan, artinya untuk ke jenjang PON gitu kan. Saya dengan almarhum Ahmad Yani, guru besar kami di WUSU, kebetulan dia 4 kali sebagai ketua umum WUSU di Sumatera Selatan. Almarhum semasa hidup berjuang untuk bagaimana WUSU di Sumatera Selatan ini bisa lebih eksis. Alhamdulillah di tangan beliau itu WUSU setiap perhelatan akbar PON, WUSU menyumbang emas. Dan dia salah satu atlet penyumbang emas di tahun 90-an. Nah, dengan demikian beliau konsisten membangun ini. Terus saya 2005 menjadi murid beliau, terus saya berusaha juga untuk mencoba berkiprah di dunia olahraga, tapi saya sadar bahwa ini saya tidak bisa konsisten ke situ untuk meraih medali, maksudnya Sebagai atlet kan, atlet kan tidak harus dapat medali, tapi tetap kita upayakan semaksimal mungkin. Tapi ternyata ada yang lebih baik kawan-kawan saya yang untuk bisa mendapatkan medali. Akhirnya saya konsisten menjadi praktisi olahraga sambil mencari nafkah. Dan tahun 2019 itu almarhum Kak Yani, ketua umum WUSU Sumsel sebelumnya, bilang sama saya, WUSU harus dipegang sama orang WUSU, tidak boleh dipegang orang lain. Dan saya yang tepat, dia bilang. Saya pikir-pikir, oh iya benar juga. Akhirnya pemilihan ketua umum WUSU tahun 2020, saya ditetapkan menjadi ketua umum WUSU Sumatera Selatan. Saya konsisten membangun lagi WUSU ini, mempercepat gerakannya, kawan-kawannya supaya lebih gerak cepat mendapatkan medali lagi. Karena sempat absen kita medali WUSU di PON. Alhamdulillah tahun 2020 saya menjadi ketua umum WUSU Sumatera Selatan, kita mendapatkan perunggu di PON Papua kemarin. perunggu ya. Perunggu. Anak didik kita yang mendapatkan perunggu itu akan berlaga nanti di PON Aceh dan Sumut 2024. Harapan saya emas target kembali pulang dari sana. Emas ya. Iya. Dari atlet mendapat perunggu kemarin dari Papua. Mudah-mudahan atlet lain juga bisa menyumbangkan emas. Jadi saya sekarang gerak cepat untuk bagaimana atlet ini tetap ada regenerasi. Jadi jangan sampai kosong kita kan, sehingga setiap PON itu kita selalu siap untuk atlet yang mendapatkan medalinya. Ini jadi harapannya tahun depan 2024 nih emas Oh, iya. pertama setelah berapa tahun gitu ya? Betul. Ada sempat kekosongan kita Kekosongan kan. itu ya. Medali perak perunggu emas tuh sempat kosong di PON sebelum Papua. Jadi di Papua kita bisa berebut perunggu, artinya sudah ada peningkatan. Tinggal kita upayakan bagaimana emas gitu. Ya. Oke. Nah ini sebelum kita bahas soal Betul. heboh lah ya, kita sebut aja heboh lah ya soal Mahar. konsentrasi Iya, yang disebut ada yang bilang mahar lah Iya, dan sebagainya, nanti diklarifikasi ya, Iya, betul. Kak Asrul. Tapi bisa diterangkan apa latar belakangnya kok Kak Asrul ini ingin bersaing menjadi calon ketua umum KONI Sumsel? Begini, KONI Sumsel ini rumah para atlet. Di situ ada beberapa cabur, semua yang ada di KONI itu berusaha bagaimana juga untuk membangun olahraga di Sumatera Selatan. Persoalannya sekarang ini harus dibenahi. Yang kemarin, pengurus kemarin itu ada yang bagus itu kita ambil, yang kurang itu kita benahi. Dan kita bagaimana mempersatukan para cabur, para ketua-ketua umum ini harus bisa bersatu bersama-sama untuk membangun para atletnya. Atletnya kita ini kadang-kadang masalah pembinaan, masalah atlet ini yang sangat rentan adalah tempat latihan. Kadang kita
punya sarana, tapi pembinaan kurang. Artinya kita harus gerak cepat. Bagaimana atlet kita ini jangan sampai diambil orang oleh provinsi lain gitu. Kita punya potensi atlet-atlet bagus, tapi sering kecolongan diambil oleh provinsi lain. Ya, itu fenomena yang sering terjadi karena pertama kita kurangnya pembinaan, kurangnya juga misalnya tempat latihan, sarana ataupun dan sebagainya. Nah ini kita harus benahi. Kita punya GOR Sriwijaya, lapangan olahraga terbesar di Sumatera Selatan ini, sehingga punya banyak tempat gedung-gedung, tempat untuk latihan, baik cabang olahraga lain. Nah itu kita manfaatkan bagaimana tempat latihan ini bisa termanfaat dengan baik untuk para atlet. Bukan hanya itu, tapi pembinaan kepada atlet juga harus. Baik dia vitamin untuk setiap latihan, terus uang sakunya, sehingga mereka konsentrasi untuk berolahraga tuh lebih maksimal dalam hal menuju kejuaraan seperti PON, Popres dan sebagainya. Nah, saya punya tanggung jawab itu sebagai seorang olahraga. Saya merasa terpanggil bahwa ini harus kita segera benari. Kita sepakati, kita harus segera membangun rencana hebat bersama para cabur, ketua umum cabur untuk bagaimana menciptakan para atlet yang siap tempur pada saat PON lah maksimalnya itu kita di 2024 tidak mungkin lagi terkejar, mungkin di PON berikutnya bersama kawan-kawan. Kesempatan itu masih harus kita sepakati bersama dan saya harus menjadi pucuk pimpinannya dulu untuk membuat ini menjadi nyata. Ya. Gitu. Ini tadi ada kata kuncinya nih, rencana hebat nih ya. Ya. Dan betul Kak Asrul, ekspektasi terhadap KONI Sumsel itu luar biasa besar. Betul. Kenapa? Karena Sumatera Selatan ini punya fasilitas olahraga yang betul bukan lagi nasional ya. Kaleng-kaleng bukan internasional. Iya. Ya bukan kan? kaleng-kaleng nih. Standarnya kan. Bahkan kemarin kalau bukan ada urusan asap mungkin kita jadi tuan rumah juga ya di Piala Dunia. Piala Dunia 17. Artinya fasilitas tersedia dan ekspektasinya besar. Ada gambaran. Tadi disebut PON 2024 terlalu mepet waktunya ya. Tapi dari 2024 lalu ke PON berikutnya apa yang bisa dicapai? Dari selama ini Sumsel ya. Jadi kita kan ada target 10 besar misalnya, 5 besar gitu kan. Kita nih harusnya punya atlet potensial. Cabur bela diri yang saya pimpin sekarang WUSU ini saya menyumbang emas. Artinya atlet ini harus dibina untuk PON berikutnya, dijaga gitu. Kalau kita lengah, bisa-bisa kecolongan diambil orang nih. Karena untuk apa di sini? Nggak ada pembinaan untuk mereka. Mereka tidak terjamin kehidupannya, sehingga mereka merasa perjuangan saat dia membela Sumatera Selatan sia-sia. Bonus misalnya kurang gitu kan. Ini kan, nah saya berupaya ini kita benahi. Banyak sekali BUMN, BUMD di Sumatera Selatan yang bisa kita mintakan menjadi bapak angkat para atlet kita di Sumatera Selatan. Sehingga kita bisa mencari celah membangun olahraga bersama-sama. Semua stakeholder, semua insan pecinta olahraga itu bisa membantu. Dan harus mendapat dukungan para semua cabur yang ada di KONI. Sehingga ke depan kita tidak pernah kekosongan atlet untuk misalnya ada perhelatan PON ataupun SEA Games ataupun nanti persiapan Popnas dan lain sebagainya. Ini perlu koordinasi yang jelas, terukur dan cepat. Dan saya harus di dalam. Harus di dalam. Tapi terlepas apapun hasil dari pemilihan ketua umum KONI Sumsel ini, Kak Asrul ini akan di dalam atau di luar? Saya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Sebuah pemilihan itu tentu ada menang dan kalah. Saya dengan dengan kekuatan yang saya punya tetap meyakini kita bisa melaju untuk bisa memimpin KONI Sumsel. Tapi kalaupun tidak bisa memimpin,
tidak masalah. Saya kan bisa ketua umum USU. Artinya cabur yang saya pegang bisa tetap terus berlanjut pembinaannya. Tidak juga harus di dalam, tapi sudah menjadi ketua umum cabur itu sudah di dalam sebenarnya. Tapi tidak menentukan. Nah, kalau ketua umum KONI kan bisa menentukan kebijakannya. Nah, saya rasa tidak ada persoalan apapun. Ya. Nah, itu kira-kira. Bisa disampaikan, mungkin para atlet bisa mendengar Ya. ya, masa depan olahraga Sumatera Selatan itu seperti apa, Ya. terus harapannya pada para atlet Ya. bisa disampaikan. Jadi para kawan-kawan atlet olahraga di Sumatera Selatan, bahwa KONI Sumsel itu adalah rumah para atlet Sumsel. Percayakan, pembinaan, pelatihan, sarana tempat itu kita sedang perjuangkan maksimal untuk para atlet. Yakini bahwa Sumatera Selatan adalah rumah kawan-kawan. Jangan pernah punya pikiran untuk pindah ke provinsi lain dengan iming-iming. Yakinlah, atlet kita ini akan kita bina dengan baik. Dan saya percaya Sumatera Selatan nanti akan bisa masuk 5 besar di tahun-tahun PON berikutnya. Ya. Dengan kekuatan kebersamaan yang kita punya itu. Ya, oke. Nah, ini kita mau masuk ke tema tentang pemilihan Oh ya, siap. KONI Sumsel ya. Jadi ada berita ini, untuk menjadi calon ketua harus menyerahkan dana 500 juta. Iya. Ada yang disebut mahar tapi nggak terima ya, Iya. ini karena bukan politik ya. Iya, iya. Tapi kita bisa lihat nih tayangannya nih. Ini dari tim Pak Asrul ya. Ya, betul. Nah, Pak Asrul menyerahkan. Tuh, dihitung dulu nggak itu? Jadi itu gepokannya kali ya. Ini kapan ini? Tanggal 27 malam ya. Senin. Senin ya. Pukul 22 lewat 27 kalau nggak salah. Ya. Ada pemberitaan-pemberitaan yang beredar terkait ini juga bisa ditayangkan ya. Ini cukup kita sebut heboh ya. Iya. Ya, tapi positifnya ini menarik perhatian warga untuk Iya. melihat dunia olahraga kita Betul, lagi. betul. Ya. Ya, teman-teman bisa coba tayangkan pemberitaan-pemberitaan Tribun maupun Sriwijaya Post terkait pemilihan calon ketua umum KONI Sumsel 2023. 2023 periodenya 2027. Jadi musyawarah provinsi luar biasa ini. Oh ya, sebutannya ya. Musyawarah provinsi Luar biasa. Seharusnya tahun 2000 Tetap periodenya 2024 2027. Oh, Tapi 2024 2028. Tapi ini kan dipercepat. Nah, 2023 2027. Nah, ini dua kandidat ketua umum KONI Sumsel bersaing rebut 86 suara. Musproflup dia itu. Musproflup ya, ini Musda Lup ya. Musproflup KONI Sumsel digelar 29 November. Oke. Satu kandidat lainnya adalah Pak Julian Gunhar. Ya. Ya, yang juga sudah berkomunikasi sebenarnya ya, betul. ada komitmen Sering lah ini sama-sama senior untuk saya ini malah. senior, Senior. ya. Artinya ini suatu persaingan Betul. antar teman juga. Antar ya. teman, antar sesama praktisi olahraga lah. Oke. Ya, itu berita. Ada berita lainnya? Jadi kami di Tribun cukup concern ini melihat ini ya. Nah, ini di media sosial. Media sosial ya. Nah, ini Asrul dan Gunhar setor 500 juta. Ini tayang juga ditayangkan tadi di media cetak ya kami tadi pagi. Ini sudah dikonfirmasi. Oh itu ya penjelasannya, jika tidak terpilih uang dikembalikan. Ya. Oke. Jadi kayak DP rumah ya. Kalau nggak jadi. Tidak lolos balik ya. Iya iya. Oh ya, ini di
penjelasannya, total suara yang dibutuhkan. Ya, terus ke bawah lagi. Oh ini sudah banyak ya komentar-komentar. Nah ini kita akan masuk ke situ. Nah dari tayangan ini Kak Asrul bisa diberi penjelasan ke pembaca kita tentang heboh uang 500 juta betul. diserahkan itu. Jadi gini, sebelum terjadinya tim penjaringan ini kemarin membuat pengumuman ada dibukanya bursa calon ketua umum untuk mendaftar, itu ada rapat kerja dari KONI Sumatera Selatan yang membuat aturan-aturan disepakati bersama, salah satunya tentang syarat pendaftaran itu adalah selain ABCD itu menyetorkan uang maksudnya sejumlah 500 juta. Itu disepakati bersama bahwa menurut kesepakatan saat itu, ya kan suara terbanyak toh, itu sebagai tanda keseriusan untuk membangun olahraga di Sumatera Selatan melalui KONI ini. Dan ternyata itu tidak bisa kita bantah lagi karena sudah menjadi kesepakatan. Otomatis dengan syarat seperti itu ya kita harus siapkan. Perkara nanti uangnya nanti ditaruh oleh panitia di mana untuk apa itu kita tidak bisa ke sana melihatnya, tapi itu sebagai syarat. Dan itu bukan untuk dibuat macam-macam maksudnya. Itu mungkin nanti ada sesuatu lah yang bisa dijelaskan oleh panitia, apa kembali ke kas KONI atau gimana, itu untuk urusan daripada panitia selanjutnya. Dan saya pikir ya karena ini sudah menjadi ketentuan hasil rapat, ya mau tidak mau, suka tidak suka harus dipenuhi. Karena kalau kurang syarat, tidak bisa maju. Nah ini persoalannya. Oleh karena itu kita harus cukupkan syaratnya. Dan alhamdulillah saya dan tim pada saat menyerahkan dinyatakan lengkap, menyerahkan seluruh persyaratan yang dibuat oleh panitia. Nah itu. Dan itu sudah ada penjelasan dari panitia bahwa memang uang itu digunakan untuk kepentingan organisasi. Betul. KONI. Gitu ya. Bukan untuk panitia. Betul ya. Perlu didengar pembaca juga. Betul. Nah, itu kan nanti silakan panitia lah ngaturnya. Kita nggak bisa ke ranah itu karena kita kan sekarang di luar ini. Masih di luar, nggak bisa ke dalam menanya ataupun melihat ataupun menceritakan karena kita posisi di luar KONI-nya gitu kan, bukannya sebagai panitia, bukan juga sebagai pengurus itu. Nah, itu kira-kira. Kalau tidak terpilih, dikembalikan uang. Iya itu ya kan? kata panitia. Berarti kan tidak ada masalah toh. Yang masalah kalau terpilih. Kalau terpilih. Apa ininya? Kalau terpilih artinya uang itu harus direlakan meskipun menjabat ya. Iya. Kan ada di dalam posisinya. Betul. Ya itu tadi, itu nanti akan disepakati, panitia kan diserahkan ke KONI terpilih toh. Akan disepakati sebagai apa, bentuknya nanti gimana, itu kan pasti akan ada penjabaran serius di bidang itu. Dan saya belum bisa ngomong sekarang untuk apanya nanti gimananya karena saya belum di dalam. Kalau terpilih baru saya tahu uang tersebut untuk ditaruh di kas KONI misalnya, untuk keperluan KONI selama ini yang belum selesai misalnya, itu kan nanti kita bahas begitu. Kak Asrul ini kita sudah bahas soal mengklarifikasi yang beredar di masyarakat tadi, netizen juga banyak ya komentar. Bisa dijelaskan soal pemilihan ketua umum ini nanti ini ya, sekarang tahapnya sampai di mana, lalu apa yang dibutuhkan untuk bisa menang? Jadi gini, syarat maju menjadi ketua umum KONI itu selain uang tadi sebagai tanda keseriusan, ada juga kan syarat dukungan cabang olahraga minimal 30% dari 86 suara yang diperebutkan. Artinya itu ada sekitar 27 cabur maupun ketua KONI kota kabupaten yang mendukung kita. Dan semua syarat itu sudah kita lebih dari cukup untuk syarat maju. Nah, tentunya kita tetap melobi-lobi kawan-kawan yang sepaham dengan visi misi kita, bagaimana membangun KONI ke depan bersama-sama, dan tidak bisa kita ini berjuang sendiri. Perlu bantuan pemikiran kawan-kawan yang sepaham dengan kita. Nah, artinya terus saya gerilya nih mencari
cabang-cabang olahraga yang belum menentukan pilihan, belum menentukan sikap tentang siapa yang akan dipilih. Karena ini kan ada 6 kandidat kemarin. 2 mengerucut, tentunya yang ada kandidat lain itu kan ada juga yang punya cabang olahraga toh. Ya, itu mungkin belum memilih. Nah, itu kita coba dekati. Alhamdulillah saya juga dibantu dukungan sama Bang Yeri Asad, adik mantan Gubernur Sumatera Selatan, Pak Rosihan, mendukung saya penuh. Pendukung dia ke saya. Sepaham gitu dengan pemikiran kita untuk memajukan KONI ke depan. Nah, itu terus bekerja kita sampai sekarang. Pemilihannya besok, hari ini malam pembukaan. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dengan baik. Ya, mudah-mudahan semua lancar. Dan tentu dengan hebohnya pemberitaan ini, mudah-mudahan tidak menambah tensi ini ya. Dan kita cukup banyak pengalaman ya di organisasi-organisasi lain, proses-proses seperti ini berakhir dengan konflik yang serius. Kak Asrul bisa menggambarkan suasana nanti itu apakah akan seperti itu? Oh, enggak sampai segitu. Saya dengan Pak Gunhar itu senior saya, orang baik itu. Dan saya pernah jumpa lah dengan dia setelah pendaftaran, ngobrol-ngobrol biasa, kita bicara tentang Indonesia, tentang Sumatera Selatan, dan saya bilang konsentrasi pemilihan ini jangan dijadikan ajang permusuhan. Pemilihan itu tentu ada yang menang dan ada yang kalah. Silaturahmi tetap kita bangun. Dan saya hormat dengan beliau sebagai senior saya, dan saya bilang jangan putus tali silaturahmi. Walaupun pemilihan ini dimenangkan saya ataupun beliau, jangan putus tali silaturahmi. Kawan-kawan di bawah pendukung kita pun kita beritahu bahwa ini hanya sebuah pemilihan. Tujuan sama semua kan, untuk membangun olahraga ke depan lebih baik. Dan saya pikir tidak ada gontok-gontokan. Ya itu biasalah kalau dalam hal pemilihan terjadi perbedaan pendapat, perbedaan dukungan, tapi tidak sampai ribut-ribut. Saya percaya itu, dan ini semua akan clear. Sepakat, kebersamaan, musyawarah dan mufakat. Dan satu lagi, ya, karena ini olahraga, sportivitas. Iya, seperti itu. Karena kan ini olahraga toh. Nah itu kira-kira. Itu Mas. Oke. Ini ada juga pertanyaan, kita mau ingin tahu ya, terkait pembinaan. Ya. Pembinaan atlet usia dini. Karena sekilas kami lihat di berbagai sudut ya di Palembang nih, dari mulai anak-anak kecil ya, dari usia SD mungkin, itu udah karate ada di mana-mana, taekwondo pagi-pagi sudah latihan. Ada bayangan kah atau ada rencana terkait pembinaan ini dalam konteks usia dini ya? Betul. Saya di USU sudah dijalankan, Pak. Di cabur USU sudah dijalankan. Ini karena kita perluas nanti. Jadi kita ada bagaimana caranya kita masuk ke sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah baik tingkat SD, SMP, SMA itu kan ada ekstrakurikuler yang bisa kita berikan kepada para murid untuk hobi olahraga apa. Dan itu akan kita kerjasamakan sama semua stakeholder, baik dinas pendidikan, terus bagaimana membina atlet dari kecil. Dan ini yang harus dijalankan, sehingga ke depan kita tidak kekurangan atlet, regenerasinya tidak jauh, itu aja misalnya kan. Nah itu harus kita punya. Dan saya punya keyakinan pembinaan itu dari usia dini itu lebih baik dibanding kita baru mau mencari ya. Di sasana-sasana juga banyak, sasana-sasana misalnya sasana olahraga karate itu ada sasananya, itu kan sudah terdidik lebih lama. Tapi akal baiknya kalau di setiap sekolah. Nah itu perlu kerjasama yang lebih mendetail. Makanya saya punya wacana untuk dengan Diknas maksudnya yang ada di Sumatera Selatan ini, untuk bekerjasama bagaimana bisa membuat tambahan ekstrakurikuler di sekolah itu memasukkan cabang olahraga yang ada di KONI. Nah, sehingga atlet bisa banyak dari seusia dini, dan ke depan atlet kita tidak usah mencari-cari dari luar lagi gitu. Ya. Nah, demikian Mas.
ini yang menarik soal ekstrakurikuler tuh. Betul. Sebenarnya para orang tua murid ya. Betul, betul. Bisa disampaikan ke para orang tua murid untuk ekstrakurikuler yang terkait dengan olahraga itu apa sih tipsnya? Jadi orang tua juga jangan selalu membuat kesan bahwa ekstrakurikuler itu adalah menambah waktu belajar. Itu penting bagi anak-anak juga untuk mengembangkan bakat. Karena anak-anak ini ternyata punya bakat olahraga karate misalnya, atau wushu misalnya, atau dan sebagainya, basket. Itu kalau tidak ada sarana, tidak ada ekstrakurikuler di sekolah, bakat dia itu akan terhambat. Nah, para orang tua saya pesan, apabila ada ekstrakurikuler di sekolah, baik tingkat SD, SMP, dan SMA, itu anak-anak itu diberikan kesempatan untuk memilih, diberikan kesempatan untuk keinginan mereka apa di bidang olahraga. Penting supaya jika dia terbina dengan baik, bisa membangun mental dia, rasa sportivitasnya dia, sehingga kalaupun dia bisa lebih baik lagi, dia menjadi atlet yang handal. Dan itu membanggakan bagi orang tua itu sendiri, sekolah tempat dia tinggal sendiri, dan Sumatera Selatan juga umumnya. Ya. Itu pentingnya gitu. Dan itu memang kegiatan bukan hanya membina sebagai atlet, juga mentalitasnya. Betul, ya, mentalitas dia, rasa sportivitasnya juga gitu. Itu kan terbina dari kecil gitu. Nah, ini yang perlu kita. Meskipun profesinya bukan atlet ya. Betul. Profesional. Artinya ini sangat penting lah untuk dibuat. Dan potensi di Sumatera Selatan, ya, di Palembang, betul, itu besar ya. Besar. Jadi ekstrakurikuler itu kan ada itu di sekolah. Tinggal bagaimana pihak sekolah melalui Dignas ya menciptakan itu gitu loh di sekolahnya masing-masing gitu. Ya. Ya, ini ada satu lagi terakhir, agak sensitif ini ya, agak sensitif karena kita ketahui bersama KONI di Sumsel ya pada periode mungkin yang sedang berjalan juga didera masalah ya, terkait dengan hibah ya dan sebagainya yang lebih mengarah ke kasus korupsi. Apa antisipasi atau strategi Kak Asrul ini supaya hal itu tidak terjadi ke depan? Ya gini, sebenarnya ini masalah tentang penggunaan anggaran yang memang kita mendapatkan KONI ya, mendapatkan hibah dari pemerintah Provinsi Sumsel. Artinya ini kan kita mengelola anggaran APBD. Kita harus jelas secara struktural dan juga jelas penggunaannya, jelas, dan itu harus kita ciptakan transparansi. Persoalannya bisa atau tidak? Bisa. Sekarang kemauan. Dan saya juga menekankan kepada kawan-kawan pendukung para cabur, jangan mempunyai keinginan untuk mencari uang di KONI, tapi punyalah keinginan untuk bagaimana membuat KONI ini lebih besar, lebih menjadikan suatu kebanggaan kepada para atlet kita melalui cabur-cabur. Dan masalah anggaran itu kan masalah administrasi yang harus kita kelola dengan baik. Dan kita harus tempatkan orang-orang yang kompeten di situ, yang mengerti tentang undang-undang, mengerti tentang tata cara persoalan untuk mengelola anggaran. Dan tentunya saya juga sebagai calon ketua umum, apabila menjadi ketua umum, akan saya tempatkan orang-orang yang kompeten tata cara bagaimana mengelolanya sehingga tidak ada kesalahan. Karena kalau salah ya jadi blunder ini. Itu persoalannya. Jadi bisa karena salah mengelola ya. Betul, salah mengelola. Jadi kan misal nih Pak, itu uangnya harus ditransfer bukan diberikan cash, itu kan salah. Nah, ini yang saya bilang. Makanya saya bilang ini harus tetap kita benahi dengan baik tata caranya sehingga tidak salah gitu loh. Ya. Oke, ini sudah hampir 1 jam kita berdiskusi Kak Asrul tentang KONI. Ini masih ada tentang KONI Sumsel ya,
Dan rupanya tadi penutup yang paling pas ya dari disampaikan ke Asrul tentang ke depan, betul, transparansi, lalu soal penempatan orang-orang yang tepat ya. yang tepat. Mudah-mudahan siapapun nanti yang akan terpilih Siap. bisa membawa spirit itu. Betul. Supaya KONI Sumsel ke depan Lebih baik lagi, fokusnya ke prestasi. Pembinaan ya, dan melahirkan atlet-atlet baru. Betul. Atlet-atlet atau atlet-atlet Sumsel yang berprestasi. Saya rasa itu. Siap. Kak Asrul, terima kasih atas kehadirannya di studio Tribun, di Geraha Tribun Sumsel. Mudah-mudahan kita akan bisa bertemu lagi dalam kesempatan yang lain. Siap, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore. Terima kasih Tribuners. Sampai di sini kita bincang-bincang kita akan ketemu lagi dalam acara Tribun atau bincang-bincang Tribun selanjutnya dengan narasumber-narasumber lain yang tidak kalah menarik. Assalamualaikum, salam Tribun. Administrasi negara berkelas dunia. LAN memperkuat perannya dalam 3 bidang besar, yakni kajian kebijakan administrasi negara dan kajian manajemen ASN, inovasi administrasi negara dan manajemen ASN, dan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara. Peran strategis LAN yang bertransformasi nyata adalah melalui bidang kajian. Hal ini terwujud salah satu dalam rangka mendukung tugas dan fungsinya, LAN didukung Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Puslatbang yang berada di Sumedang, Makassar, Aceh, dan Samarinda dengan tugas dan fungsi masing-masing.
Untuk mendukung dan mengoptimalkan profesionalitas aparatur negara, Lembaga Administrasi Negara menaungi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara (STIA) yang berdiri sejak tahun 1960 yang kemudian bertransformasi menjadi Politeknik STIA LAN pada tahun 2020. Selain itu, LAN juga mempunyai 2 unit pelaksana teknis UPT, yaitu Balai Layanan Pemetaan Kompetensi yang bertugas melakukan pemetaan kompetensi dan kapasitas SDM aparatur, dan Balai Pelatihan Bahasa yang bertugas di bidang pelatihan bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai institusi pembelajar, Lembaga Administrasi Negara selalu bergerak dinamis menghadapi tantangan dan mewujudkan ASN unggul untuk Indonesia maju. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi LAN, yaitu pengembangan kompetensi ASN, memberikan rekomendasi kebijakan melalui kajian dan inovasi administrasi negara, serta pendidikan terapan. Kami senantiasa berpikir, bekerja dengan berlandaskan nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak, orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Lembaga Administrasi Negara hadir dan siap menjadi mitra strategis pengembangan pembangunan administrasi negara, dan kami bangga melayani bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pelaksanaan tugas sehari-harinya, keluarga besar Lembaga Administrasi Negara senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai integritas untuk dapat berbakti dengan penuh tanggung jawab. Bekerja dan melayani secara profesional dengan kualitas individu dan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan, inovatif, sehingga pembaruan dapat senantiasa dilakukan dan mendorong sikap peduli agar senantiasa dapat melayani dengan hati. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, Lembaga Administrasi Negara tidak mau tertinggal dengan terus-menerus melakukan berbagai pengembangan. Sistem informasi dan aplikasi teknologi informasi yang menjadi tulang punggung penyelenggaraan proses bisnis dan media komunikasi publik terus diperbaharui untuk menyongsong era transformasi digital. Pandemi COVID-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 lalu juga telah menjadi blessing in disguise bagi LAN. Perubahan pola kerja dan pelayanan akibat pandemi telah mengakselerasi pengembangan berbagai sistem dan aplikasi pelayanan di lingkungan LAN. Berbagai aplikasi internal dimanfaatkan